Beberapa pencari kerja mengalami luka-luka akibat terinjak-injak saat berdesakan memasuki arena bursa kerja di sebuah pusat belanja di kota Tangerang, Banten, Selasa siang. 9.000 lowongan pekerjaan dari 48 perusahaan tersedia pada bursa kerja yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang ini. Pencari kerja asal kota dan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, maksud kami, berhamburan memasuki arena bursa kerja. Begitu petugas keamanan dan Satuan Polisi Pamong Praja membuka pintu. Beberapa pencari kerja yang tidak kuat menahan desakan pun terjatuh dan terinjak-injak. Wali Kota Tangerang mengatakan akan menyiapkan aplikasi online khusus bagi pencari kerja sehingga mereka tidak perlu lagi mengantri dan berdesakan. Bursa kerja ini digelar sampai 3 hari ke depan dengan 9.000 lowongan dari 48 perusahaan. Pandemi COVID-19 dan perubahan arah pasar ketenagakerjaan di era digital menantang para pencari kerja untuk selalu siap dengan perubahan. Lalu bagaimana agar Anda memenangkan kompetisi? Bagaimana prospek ketenagakerjaan pada 2021? Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Haryadi B. Sukamdhani, Oktober lalu telah menyebutkan pengusaha masih akan meneruskan efisiensi agar bisa pulih dari krisis akibat pandemi. Haryadi memperkirakan jumlah pekerja formal di Indonesia akan berkurang 5-30% pada 2021. Situasi ini membuat ketimpangan antara pasokan dan penyerapan tenaga kerja makin lebar. Apalagi setiap tahun ada tambahan angkatan kerja baru sebanyak 2,25 juta orang. Tanpa ada pandemi COVID-19, tantangan untuk mendapatkan pekerjaan sebenarnya sudah berat. Data Badan Pusat Statistik BPS, tren pekerja penuh pada 2018 sampai 2020 mengalami penurunan. Bila di Agustus 2018 pekerja penuh waktu berkisar 71,24%, kemudian turun tipis pada Agustus 2019 menjadi 71,04% dan turun menjadi 63,85% di Agustus 2020. Lalu bagaimana profil pekerja lainnya? Untuk kelompok yang dikategorikan tingkat setengah pengangguran, jumlahnya meningkat. Kelompok penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal atau di bawah 35 jam per minggu dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain jumlahnya meningkat menjadi 10,19% pada Agustus 2020. Begitupun dengan kelompok pekerja paruh waktu, jumlahnya meningkat hingga 25,96% di Agustus 2020. Di 2 tahun sebelumnya, angkanya berkisar 22%. Ini adalah kelompok penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Secara umum, profil penduduk bekerja menurut karakteristik jam kerja sebanyak 63,85% atau 82,02 juta orang bekerja sekitar 35 jam atau lebih per minggunya. Adapun sebanyak 36,15% atau 46,43 juta orang bekerja 1-34 jam per minggu. Setahun terakhir, pasar ketenagakerjaan mengalami guncangan hebat akibat pandemi COVID-19. Perusahaan yang terdampak pandemi menjalankan kebijakan PHK atau merumahkan pekerja agar bertahan dari krisis. Data Kementerian Ketenagakerjaan, lebih dari 3,5 juta orang di PHK per 31 Juli 2020. Sebagian pekerja yang terkena PHK masuk ke sektor informal dan sisanya menjadi pengangguran. BPS mencatat total pengangguran bertambah 2,67 juta menjadi 9,77 juta orang per Agustus 2020. Ini angka pengangguran tertinggi di masa pemerintahan Jokowi. Sebanyak 1,2 juta diantaranya lulusan akademi dan perguruan tinggi. 9,77 juta pengangguran ini merupakan 14,28% dari total penduduk usia kerja. Selama pandemi terdapat 29,12 juta penduduk usia kerja yang terkena dampak. Di antaranya 2,56 juta orang yang menjadi pengangguran, 760 ribu orang menjadi bukan angkatan kerja, kemudian 1,77 juta orang menjadi sementara tidak bekerja.
Sementara mayoritas atau sebanyak 24,03 juta pekerja mengalami pengurangan jam kerja. Di sisi lain, jumlah lowongan pekerjaan baru makin menciut. Jobstreet Indonesia misalnya mencatat jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia di situsnya turun sekitar sepertiga dibandingkan sebelum pandemi yang mencapai 30 ribuan lowongan per bulan. Turunnya permintaan pasar kerja akibat pandemi juga tercermin dari data BPS yang menunjukkan merosotnya persentase pekerja formal dari 44,12% pada Agustus 2019 menjadi 39,53% pada Agustus 2020. Pandemi bukan satu-satunya persoalan. Otomatisasi, buah dari digitalisasi, lebih dulu mengubah pasar tenaga kerja. World Economic Forum memperkirakan pada 2025 sekitar 85 juta pekerjaan akan digantikan mesin dan akan muncul 95 juta pekerjaan baru. Nah, pekerjaan apa yang permintaannya akan meningkat merujuk laporan The Future Jobs 2020 versi Forum Ekonomi Dunia. Tenaga kerja era digital tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis, tapi juga sejumlah karakter seperti fleksibel, tahan stres, berpikir kritis dan analitis, inovatif, kreatif, berpengaruh secara sosial, bekerja keras, rajin, mau belajar, serta pantang menyerah. Ini harus dimiliki tidak hanya oleh pencari kerja, tapi juga para pekerja, agar tetap kompetitif di tengah perubahan yang tak terduga. Jangan lupa, era digital ini juga membuka ruang bagi orang untuk membuka lapangan pekerjaannya sendiri.